Prasasti pada awalnya merupakan sebuah pemakaman koloni bernama Kebun Jahe Kober yang didirikan pada tahun 1795 di Batavia. Pemakaman ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang Eropa yang meninggal di Hindia Belanda, menggantikan pemakaman lama di dalam kota yang dianggap tidak lagi layak. Lahan pemakaman tersebut merupakan hibah dari keluarga pejabat tinggi Belanda dan pada masa itu menjadi salah satu pemakaman modern pertama di dunia karena penataannya yang rapi, memiliki batu nisan artistik, serta menampilkan gaya arsitektur Eropa seperti neoklasik. Sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Kebun Jahe Kober menjadi tempat dimakamnya banyak tokoh penting seperti pejabat VOC, dokter, hingga bangsawan Eropa, sehingga koleksi nisannya bernilai sejarah tinggi. Memasuki tahun 1974, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup fungsi pemakaman ini karena keterbatasan lahan, kota, dan kebutuhan penataan ruang. Jenazah yang masih berada di dalamnya dipindahkan ke berbagai tempat. Sementara batu nisan yang memiliki nilai sejarah, seni, dan budaya dipertahankan. Pada tahun 1975, pemerintah melakukan rehabilitasi kawasan tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah taman memorial. Akhirnya, pada 9 Juli 1977, Gubernur Ali Sadikin meresmikan kawasan ini sebagai Museum Taman Prasasti, yaitu museum terbuka yang menyajikan koleksi prasasti makam, patung, monumen pemakaman, kereta jenazah kuno, dan berbagai simbol status sosial dari masa kolonial. Dari luas awal sekitar 5,5 hektar, area museum kini hanya sekitar 1,3 hektar, tapi tidak mempertahankan ratusan nisan bersejarah. Museum ini menjadi saksi perjalanan sejarah Batavia, menampilkan kisah kehidupan dan kematian masyarakat kolonial, serta menjadi tempat edukasi bagi pengunjung tentang perkembangan budaya pemakaman, seni pahat nisan, dan sejarah sosial masyarakat di masa lampau. Museum Nasional Indonesia yang dibangun pada tahun 1862 dan diresmikan pada tahun 1868 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang dengan arsitektur bergaya neoklasik, ditandai dengan pilar-pilar putih besar yang masih dipertahankan sampai sekarang. Area halaman ini sejak awal memang dibuat sebagai lapangan terbuka untuk menampilkan arca-arca batu dari masa Hindu Buddha yang berukuran besar, seperti arca hewan, penjaga candi, dan relief kuno. Koleksi peta besar Indonesia yang dipajang di Museum Nasional Indonesia merupakan bagian dari ruangan etnografi, yaitu ruangan yang menampilkan keberagaman suku bangsa di Nusantara. Koleksi ini mulai disusun pada awal abad ke-20 ketika museum melakukan pengumpulan data tentang suku-suku di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mendokumentasikan pakaian adat, ciri fisik, serta budaya setiap suku, lalu menyimpilkannya dalam bentuk foto, miniatur, dan peta untuk menunjukkan keberagaman wilayah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, koleksi ini diperbarui dan dijadikan bagian penting dari Museum Nasional Indonesia sebagai cara memperkenalkan kekayaan budaya bangsa. Peta besar Indonesia berfungsi menunjukkan letak geografi suku-suku